مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. يا نفس لا تكنتي من زلة أزمت إن الكبائر في الغفران كالأمام. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات. به أشتفي من كل داء ونوره ذليل لقلبي عند جاني وحيرتي. ويا ربي متعني بسر حروفه ونور فيه قلبي وسمعي ومقلتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illa anta la ilaha illallah yaf'alu ma yurid anta Allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghais wa ja'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ila hin. Allahumma inni as'aluka bismika al-a'zam al-maktubi bin nuri wajhikal a'lal mu'abbad da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabika wa rasulika Muhammadin. As'aluka bismika al-a'zam al-wahid biwahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad. Wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil azami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-imani wa tufahhizu bil Qur'an wa tufahhimni minhul ayati wa taftahli ya nurul jannah wa nurul na'im wa nurul nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa wa intifa'a wal muzaffar wa tazkira wal ifadah wal istifada wal hasanah tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, ya, masuki pertemuan ke-54 55. Kita masih bisa istiqomah ya di kajian Qashaisul Anbiya yang membahas tentang sejarah kisah-kisah para nabi ya, nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih untuk lebih kita menambah keberkahan kita, mari kita bacakan Fatihah untuk mu'alif Abi Ishaq Ahmad bin Muhammad Ibrahim An-Nasaiburi sallallahu alaihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang punya kitabnya buka halaman 36. Ya, bab 6 36. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebenarnya nanti cuman pakai ini biar waro aja gitu.
biar nggak kebawa hawa nafsu kita. Memenuhi juga hawa nafsu. Soal isu salah. Ya, udah yang punya bukunya halaman 36 bab 6 tentang jatuhnya Nabi Adam ke bumi. Qalu berkata ya, summa kemudian inna Adama alaihi salatu wassalam sesungguhnya Adam alaihi salatu wassalam ba'da satara auratuhu istaki ya, setelah dia menutupi auratnya dia mengeluh istaki. Faqala lahu Jibril, maka kemudian Jibril berkata kepadanya ya, menegurnya nih, malazi asobaka, apakah yang menimpamu atau membuatmu sedih, apa yang musibah, apa yang menimpamu gitu. Ini ada kata musibah, orang yang tertimpa atau musibah, orang yang terkena. Faqala, maka kata Adam, ajidu fi nafsi falaqan watturiban la ajadu ilal ibadatu minhu sabilan ya. Jadi saya menemukan ya ajidan di dalam diri saya ini kecemasan, katanya kata Adam, ilal ibadati watiroban, untuk kesebelasan la ajidan, nah tidaklah aku menemukan dalam diri saya falakon ya, mana nih falakon, bukan ilal ibadati minhu sabilan, kecuali saya tidak menemukannya jalan untuk menyembah Allah, sebuah jalan penyembahan gitu ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Nabi Adam cemas, dia setelah berhasil menutupi badannya, kemudian dia nggak menemukan jalan ya untuk dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu keadaannya dalam keadaan bersalah ya, diturunkan dari surga ke bumi. Langsung wah ini sesungguhnya aku ajidan baina lahami wajuludin dibaban kadibiban nama annamli gitu ya. Sesungguhnya kok kulitnya saya ini berasa seperti kulit beruang gitu ya, kata Nabi Adam ya. Zalika faqala lahu Jibril ya. Maksudnya kayak beruang tuh gimana? Menggerang gitu kali ya, mengerang-erang. Gitu. Kemudian faqala lahu Jibril. Kemudian Jibril menjawab omongannya itu, berkata ya, zalika yasmil ju' ya, itu yang disebut lapar, katanya gitu. Jadi Nabi Adam setelah turun ke bumi udah punya baju, kemudian dia merasakan yang namanya mengerang-erang seperti beruang begitu. Kata Jibril, lu lapar Dam gitu, ente kamu ini sedang yang mengalami fase lapar gitu. Jadi Adam alaihissalam tidak mengerti apa itu lapar, dia cuma kayak menggigil, mengerang-erang kayak beruang gitu ya. Kemudian Adam bilang, wa kaifal khulasu min zalik ya, dan bagaimana caranya mengelarkan ya, kelar membereskan gitu, bagaimana kemudian membereskan ini itu, kata Adam alaihissalatu wassalam. Qala, kata Jibril alaihissalatu wassalam, saufa ahdika ila zalika ya, saufa ya, saya akan memandu kamu wahai Adam alaihissalatu wassalam dengan tanganmu
seperti itu ya, ke arah itu ya. Faghabu anhu summa jaa bisuraini ahmaraini wal alat ya. Kemudian Jibril akan menggoban, maksudnya merindukan, dengan kemudian datang 2 banteng merah sawaban ahmarina dan al-ala, dan persoalan baru gitu, maksudnya ilat alat, ini bisa dikatakan alat atau persoalan. Jadi didatangin tuh 2 banteng merah ahmarin dan masalah baru gitu. Jadi di sini ada hikmahnya. Jadi setiap ada sesuatu, harta benda ya, maka itu akan menimbulkan masalah gitu. Maka Sayyidina Ali bilang, benda itu kita jaga, tapi kalau ilmu menjaga kita gitu ya. Maka setiap datang benda maka menimbulkan masalah baru ya. Maka orang-orang sufi menolak keduniawian atau keharta bendaan, karena bagi mereka semakin bertambah harta ya, yang mereka yang berfaham zahid atau zuhud ya, semakin bertambah harta semakin bertambahnya masalah gitu. Jadi buat apa ada masalah gitu. Ini pernah saya lihat juga dipakai untuk iklan rokok ya, salah satu iklan rokok, nambah masalah, banyak harta banyak masalah gitu. Saya tidak perlu sebutkan rokoknya apa, tapi ya rokok itu memang gitu, sosok idealis. Intinya begitu ya, mereka mencontek dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Harta kita jaga, ilmu yang menjaga kita gitu ya. Lanjut ya. Kemudian didatangin lagi tuh masalah gitu ya. Kita dikasih 2 banteng merah, kemudian datangin juga masalah gitu. Kemudian tapi Jibril kan memandu nih, ahmarina wal ala, yakni ya, yang dimaksud itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad, yakni as-sandanu, sebuah landasan, wal mutaroqatu wal munfakhatu wal kalbataini. Maksudnya apa nih? Oh, maksudnya gini, dalam kurung itu masalah-masalahnya itu didatangin, ternyata nggak cuman 2 banteng ya, 2 banteng, tetapi juga ada sebuah palu dan burung buntal dan juga 2 anjing gitu ya. Maksudnya apa nih masalah-masalah ini? Dikasih itu ya. Summa ja'ahu, kemudian didatangkan kepadanya basyaruru min jahannam ya. Kemudian didatangkannya sebuah sparkling, apa tuh? Sparks. Brightening, sparks itu percikan ya, sparks. Ada agensi namanya Densu Sparks di Indonesia, cabangnya Densus, berarti pecahan-pecahan Densu gitu ya. Wah, Densu belum bayar royalti nih kepada saya. Ada Densu dari Jepang, agensi iklan dari Jepang, Densu Sparks. Nah ini bahasa Arabnya basyarurun ya, dengan syarurun ya, percikan, syarorotun ya, bahasa muannasnya syarorotun. Syarorun itu percikan ya, percikan gitu ya. Kemudian didatangkannya percikan ya dari jahanam, dari neraka jahanam ya. Fawaqa'a fi yada Adam, maka fawaqa'a ya, apa itu fawaqa'a, terjatuh ya di dalam tangan Adam begitu. Dikasih api percikan dari neraka jahanam ke tangan Adam, kemudian jatuh. Fatara minhu sururatun fawaqatu fil bahri, kemudian jatuhlah itu percikan tadi itu ke dalam laut begitu. Fadahulu Jibril ilaiha wa atabiha, kemudian Jibril masuk ke dalamnya, kemudian mendatangkannya kembali kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam gitu. Pada ila Adam fatarat minhu aidon hatta
fa'ala zalika sab'a marratan, ya, sab'an marratan, ya. Kemudian ya didorong lagi dikasih Adam, begitu dikasih jatuh sampai 7 kali begitu ya, 7 kali ke dalam ke laut, dikasih Adam jatuh lagi ke laut, dikasih Adam kayak ya. Fazalika, dan ini juga yang menyebabkan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi mengeluarkan hadis, inna, sesungguhnya, narokum, ya, sesungguhnya, saya kok jadi ke distrik masalah tadi ya, sufi. Jadi saya ini kan sufinya ya masalah zuhud itu, ya silahkan saja gitu ya. Kalau kalian yang bersekte ingin malamatiyah, ya, ingin gembel gitu, silahkan zuhud. Tapi kalau kalian yang berpaham sektenya Syaziliyah, ya, dunia hanya di genggaman, ya silahkan saja gitu. Tapi yang jelas kalian harus bermental seperti mentalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Abu Zar, bukan Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Yang kalian besok harus siap ditanya bertahun-tahun atas harta yang kalian miliki gitu, ya. Tapi kalau kalian mental pengecut nih, aduh, masuk neraka apa masuk surga nih, ya udah, mending zuhud aja, mending miskin aja gitu, ya. Tapi kalau mental kalian kuat, ya silakan aja menjadi orang kaya gitu. Al-adlu, ya, Allah sangat maha adil gitu ya. Lanjut ke ini, inna narakum, sesungguhnya, lanjut ke pada hadis Nabi, ya, sesungguhnya, ya, api kamu ini, kata Nabi, narakum, kalian ini, hazihi juz'ah min sab'ina juz'ah, ya, bagian dari bagiannya 7 bagian, sab'ina 70 bagian dari minnari jahannam, ya. Maksudnya fotokopiannya doang ya, 70 kali fotokopiannya dari 7 yang asli di neraka gitu ya. Ba'da an uslat bil ma'i sab'a marrah, dari setiap dicuciannya ke laut dengan air sebanyak 7 kali. Jadi ketika Nabi Adam mengambil jatuh ke laut itu dicuci sebanyak 10 kali, begitu ya. Jadi api kecil yang ada di dunia ini itu nggak sebanding 70 kali lipat yang ada di neraka. Summa na'udzubillah, summa wa iya'udzubillah min zalik, ya, daripada itu ya. Semoga kita terjaga ya, keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang sebenarnya 70 kali lipat, ya, dibanding dengan api neraka gitu. Bayangin di dunia aja laser, ya, sinar laser itu, sinar itu kan, ya Allah, orang putus langsung ya, kena sinar api begitu. Bagaimana kalau 70 ditaikin lagi levelnya 70 kali gitu, diukti 7 kali, ya Allah, udah hancur lebur kali itu. Itu baru di dunia tuh kayak gitu. Bagaimana di akhirat gitu, ya. Ada nggak bisa coba membayangkan gitu ya, kalau disiksa, ya, misalnya kaum Sodom ini yang saya ingat ya, itu palanya dilumerin timah panas, ya. Jenengan pernah lihat timah panas itu kalau pandai besi lagi bikin tok terus kemudian dilumerin itu cer, ya, itu kena tangan melepuh tuh. Tapi kalau dituangin di kepala kita, ya, terus pantatnya tuh orang-orang yang homo itu ditusuk, ya, pakai jeruji besi yang sangat panas, lagi panas, ditusuk dari bol, dari anus, dari bawulun, dari anus sampai ke kepala. Summa na'udzubillah wa a'udzubillah min dzalik, ya. Ya, jadi semoga kita, jadi bandingannya 70 kali lipat. Api yang sangat panas, ya, api hitam. Api itu kan dari oranye ke merah, merah ke biru, biru ke hijau, hijau ke hitam, ya, Amaterasu nih. Kalau kalian nonton Naruto, api yang paling hitam, ya, Amaterasu. Ternyata tuh masih ada lagi di atasnya hijau itu ada api hitam gitu. Nggak kelihatan itu api hitam. Gitu. Padahal bayangannya
biasa aja, tapi sebenarnya ada warnanya hitam gitu ya. Nah itu kalau kena itu udah terbakar lah gitu ya. Amaterasu. Ya, ini jurusnya keluarganya dari klan Uchiha. Hanya klan Uchiha yang menggunakan api Amaterasu. Gitu. Saudara Muhammad, ya, dan orang-orang Nuswantara ini sangat mumpuni menggunakan api itu ya. Cuman sekarang karena udah terlalu materialistis ya, sudah kebendaan, jadi nilai-nilai spiritualnya tumpul sehingga tidak bisa lagi menggunakan, kalau sekarang itu bahan banaspati, mungkin ya banaspati atau gitu. Sebenarnya orang dulu itu bisa kamehameha gitu. Kamehameha gitu. Orang-orang Nusantara itu bisa seperti itu ya. Tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang-orang tersebut menguasai ilmu-ilmu seperti itu ya. Lanjut ya. Falamma ja'a biha, maka apa-apa yang datang kepadanya fisaminatu nutaqatun naru faqarat ya. Ya. Maka bagaimana ya? Apa-apa yang datang kepadanya dalam 8 ya, saminatun nutaqatun naron faqarat ya. Samania 8 ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dan berbicara si api. Oh, gini ya. Jadi pas ke-8 ini si api ini ngomong ke Adam ya. Nato ini berdialog, maksudnya tuh dialog ya. Berdialog, melakukan hubungan komunikasi dua arah ya. Kalau kontemplasi bermuhasabah sendiri ya. Memandang keadaan. Jadi berdialog ya. Apinya sama Adam gitu ya. Natiqatun naru faqalat, maka di yang ke-8 kalinya apinya ini berbicara kepada Adam ya. Begini kata apinya begini. Ya Adam, wahai Adam, ini laati aka ya. Sesungguhnya saya nggak bakalan taat sama kamu gitu, kata api. Wah ini dan sesungguhnya aku mutaqammatun min asatun auladaka yaumal qiyamah ya. Sesungguhnya aku ini pendendam gitu ya, kata mutaqammah, munataqammah ya, munataqammatun min asyat. Aku ini pendendam gitu, kata si api gitu pada Adam. Aku tidak akan mematuhi kamu dan aku ini pendendam ya. Asahu, dan aku ini adalah nggak bakalan patuh gitu, dan ini aku ini adalah musuh-musuh bagi anakmu gitu. Liyakuna wali auladaka bukan mana nih ya, ada minal hati-hatinya ini mutaqammin fi asatu auladaka yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya aku ini adalah musuh bagi anak-anakmu nanti di hari kiamat gitu ya. Balik lagi nih Adam, si api ini sebagai siksa neraka ya, maksudnya gitu ya. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata gitu, menelah omongan si api ini ya. Wahai Adam, ya Adam, innaha, sesungguhnya dia itu api, lan tatiuka ya, tidak menaatimu ya, tidak taat kepada, walakin nih, tetapi aku ya Jibril asbahnaha ya, memujinya, asbahanaha laka karenamu, wali auladika, dan juga karena anak-anakmu, liyakunu laka, menjadikannya itu api untukmu, wali auladika, dan untuk anak-anakmu, fihal manafi'u ya, sesungguhnya banyak sekali manfaatnya ya, salah satunya untuk makannya, meleburkan api ya. Dalam Quran surat Al-Hadid itu, wanzalnal hadida fihi ba'sun wa manafi'u linnas, dan sungguh sangat-sangat bermanfaat bagi manusia gitu ya. Wa manafi'u linnas fasubhanaha fil hajar wal hadid ya, kata Jibril alaihissalam. Maka ini fasajinnaha, ini fasijannah apa fasubhanah sih? Fasubhanah ya, fasubhanah ya. Siap. Maka dia ini akan bermanfaat ya untuk ya
Hajar, batu, wal hadid, ya, batu dan batu ya untuk bikin geria ya, geria atau seni rupa seperti kriya itu misalnya tembikar ya, tanah kalian dari porselen itu, porselen tuh piring-piring gelang ya, besi gitu ya, itu kan dari batu ya. Itu untuk gelas ya, ini gelas itu dari tanah, dari batu. Piring, gelas ya, keramik gitu ya, pokoknya kriya ya, seni rupa kriya ya, guci apapun itu ya, tembikar apapun itu ya, itu sangat bermanfaat. Fil hajar wal hadid, kata Jibril alaihi salatu wassalam, falizalika qauluhu ta'ala, dan dengan itu berkatalah dianya kepada siapa? Qauluhu ta'ala, maksudnya Allah nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, afara'aytumun naral lati turun antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengan asma Allah, dengan sifatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam Quran surat Al-Waqiah. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan? Afara'aytumun naral lati turun ya. Apakah kamu pernah memperhatikan api yang kamu nyalain itu? Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkannya, gitu ya, al-ayat gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi kajian kitab Qasal Isul Anbiya tentang turunnya Nabi Adam setelah dia mendapatkan baju, kemudian dia merasakan lapar, kemudian Nabi bercerita tentang malaikat Jibril yang mengambil api dari neraka sebanyak, kemudian dikasih ke Adam, kemudian di tangan Adam dia jatuh sebanyak 7 kali, dan di dalam laut itu dicuci 10 kali, berarti api neraka lebih panas 70 kali lipat gitu ya, dan kita nggak bakalan sanggup menghadapi itu. Kemudian terjadi perbincangan antara Adam dan api. Api bilang, saya ini dendam sama kamu dan saya akan mengusir kamu dan keturunan kamu gitu ya, kata api. Kemudian disela oleh Jibril alaihi salatu wassalam, sesungguhnya saya memuji api karena ini bermanfaat untuk kamu wahai Adam, dan di dalam perbuatan kriya ataupun di dalam hadid gitu, besi ya, untuk pembuatan ini nih kayak gini, ini kan dari besi murni, kemudian dijadikan sendok, dijadikan garpu, dijadikan pisau dan lain-lain gitu ya. Ini sangat-sangat bermanfaat begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya Quran surat Al-Waqiah ya, afara'aytumun naral lati turun ya, kita diajak berpikir, apakah kita pernah berpikir kalau api ini tuh turun begitu aja gitu? Enggak, ternyata tuh kisahnya ketika Nabi Adam lapar, ternyata turun Jibril ke bumi, kemudian di neraka ambil api gitu ya, kasih Adam ya. Dan api yang ada di dunia ini hanyalah 70 kali fotokopiannya gitu ya. Saya rasa cukup. Mari kita masuki segmentasi amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingin mengatakan 3 persoalan ya dalam kasus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Yang pertama, mari bersama-sama, kita sedang perang ya. Di dalam ilmu militer disebutnya perang gerilya ya, perang yang tidak langsung, tetapi kita bertahan untuk agar stok dan mental musuhnya ada turun gitu ya. Gak enak sembari ngerokok nih bro. Sembari ngerokok.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Jadi saya menyarankan pada teman-teman ya dimanapun berada, mari kita sama-sama boikot produk-produk yang mendukung Zionis Israel. Ya beberapa bulan ini ya 2 minggu kemarin ya Starbucks sudah keluar dari Maroko gitu ya. Berarti perjuangan kita ini berhasil gitu ya, tidak ada yang tidak mungkin. Inna kaida syaitona dha'ifa. Sesungguhnya Allah membuat tipu daya setan itu sangatlah amat lemah. Jadi Zionis Israel itu sangatlah amat lemah gitu ya. Dan sudah ada dukungan dari Spanyol bahwa Spanyol mendukung tentang berdirinya negara Israel gitu ya. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, kopi dulu ya biar nggak terlalu panas karena yang mau ngebahas capres cawapres. Ya, jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa 4 tahun yang lalu saya membuat video reaksi tentang debat capres dan cawapres gitu ya. Saya cuma mau bilang ya tentang etika berpolitik ya. Jadi ada salah satu paslon menanyakan ke paslon yang lainnya tentang etika berpolitik. Ketika hukum tidak digunakan untuk kejahatan politik, maka muncullah orang-orang yang disebut dengan kriminal politik ya, terpaksa tuh atau bahasanya karbitan, dipaksa matang ya. Dalam debat capres cawapres dan kemarin tuh paslon tersebut malu dan dia mengatakan ya kalau tidak suka saya jangan pilih saya. Ya untuk apa mendukung orang yang tidak mau duduk, yang memang kita nggak suka gitu. Mereka berdua itu pasangan calon itu nggak percaya diri gitu. Bagaimana mau mempercayakan kita kepada mereka nasib 270 juta jiwa manusia Indonesia kepada mereka gitu ya. Nah di sini saya mau mengajak nih, kenalilah pilihan-pilihan kalian gitu ya. Semoga pemilu kali ini pemilu yang aman damai. Tapi juga saya mau mengajak untuk memilih ya. Saya tidak mengajak golput ya, karena dilarang oleh undang-undang. Dalam undang-undangnya barang siapa yang mengajak dan membayar untuk golput ya, artinya tidak memilih, maka itu akan dipenjara ya selama 3 tahun dan diganti biaya. Saya lupa subsidi berapa. Intinya begini, saya mengajak pada teman-teman, kan sudah teman-teman udah ngeliat ya presiden buruk yang terjadi selama 9 tahun ini gitu ya, akibat dari kecurangan pemilu ya. Saya mengajak untuk menggunakan hak pilihnya, kita pilih semua ya, atau tidak memilih semua. Maksudnya gimana? Maksudnya kita memilih untuk tidak memilih gitu ya. Nah ini tidak ada dalam undang-undang golput karena tidak ada juntonya seperti itu. Apabila orang yang menggunakan hak pilihnya kemudian di TPS suaranya dianggap suara kosong, maka itu tidak termasuk dalam golput dan ini aman ya. Dan ini aman, tidak ada junto penjelasannya gitu. Jadi dalam rangka memilih presiden, karena nih saya yakin akan ada kecurangan ya. Ya dari MK-nya juga curang begitu, dari Mahkamah Konstitusi ya juga curang. Nanti pemilunya ini akan curang nih, saya prediksi akan curang. Di situ akan kita lihat tuh kecurangan. Apakah ini pemimpin yang serius ini akan vokal, yang merasa dirugikan ya, membela suaranya, atau dia akan menjual suaranya gitu. Jadi, nah yang curang ini akan di putaran kedua ini akan tidak kita pilih, ataupun terjadi satu putaran dan dicurangi, ketahuan terbukti curang, dan yang merasa dizolimi salah satu dari tiga capres ini tidak melakukan pembelaan ataupun semacam itu ya untuk memenangi suaranya gitu.
paling enggak mendidik masyarakat lah kalau pasangan calon itu melakukan kecurangan. Kan presiden sebelumnya kan ini kan si orang ini nih yang calon jadi presiden yang tahun lalu itu kan dikatakan dia tidak bisa menghitung berapa jumlah kecurangan, bukan, dia tidak bisa menghitung satu, dan kalaupun itu curang ternyata jumlah kecurangannya tidak mempengaruhi polling suara kalau si presiden itu calon presiden ini terkalah gitu ya. Padahal ada video-video, ada bukti-bukti ataupun ya hukum Mahkamah Agung mengatakan kalau presiden yang sekarang ini melakukan kecurangan ya. Ini kita bacaan Fatihah untuk Ibunda Rahmawati. Saya ulang Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, jadi yang mau saya harap nih pemilu tahun depan 2025 adalah yang saya inginkan adalah ya udah, kalau misalnya pun itu presidennya jelek, itu curang, kita tahu ini presiden curang, ya tinggal kita makzulkan saja begitu. Kalau ini presiden dan akan berlalu terus, ini kan akan jadi beban politik untuk presiden itu. Gitu. Kalaupun ini dan saran saya untuk kompetitornya gitu, jangan masuk koalisi mereka ya, jadilah oposisi gitu ya. Karena kalau masuk oposisi nanti negara nggak sehat lagi kayak 9 tahun ini gitu ya. Ya gitu. Jadi kenapa saya mengajak teman-teman memilih untuk tidak memilih, ya bahasanya gitu, bukan golput ya. Memilih untuk tidak memilih atau suara kosong, kotak kosong ya untuk melihat keseriusan pemimpin untuk memfilter pemimpin-pemimpin yang jujur dan bersih dan adil agar kita mengeliminasi pemimpin-pemimpin yang curang gitu ya. Bisa dimengerti ya para muhibbin, para jamaah Tuan Guru Dery dimanapun kalian berada ya. Kita udah capek banget ya kasus Rempang, kasus Wadas, dan ini nih berdasarkan litbang salah satu media lah ya, saya tidak perlu sebutkan karena media tersebut tidak memberikan saya royalti gitu ya, untuk menyebutkan. Intinya begini, ternyata di zaman ini terjadi 10 kali lipat pelanggaran HAM agraria. Bayangin, 10 kali lipat pelanggaran HAM agraria. Kayak gitu. Misalnya tahunnya zamannya SBY itu 1 juta. Berarti zamannya dia 10 juta pelanggaran agraria. Gila, ini banyak banget sih. Ya. Lagi yang kasus paling membuka mata kita itu adalah kasus di Rempang kemarin itu ya. Loh, Masya Muhammad. Nah, kita nggak mau memilih pemimpin ya yang seperti itu gitu ya. Loh, Masya Muhammad, yang giliran menang nggak ada suaranya gitu, malah membela korporat gitu ya. Kita jangan memilih pemimpin-pemimpin yang oligarki ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, Tuan Guru Dery mengajak memilih untuk tidak memilih atau kotak kosong. Kita tetap datang ke TPU, tapi suara kita gunakan untuk kotak kosong untuk mengeliminasi pemimpin yang jahat dan untuk mengetahui apakah pemimpin lawannya akan menjual suaranya sama bajingannya kalau menjual suaranya, atau memang benar ini adalah pemimpin sejati yang kita harapkan selama ini yang akan melawan kecurangan pemilu gitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi udah perang Israel, udah lagi ya. Saya lupa nih. Perang Israel, pilih pemimpin yang baik dan benar atau kota kosongnya. Saya rasa ada lagi yang mau dibahas ya, nggak ada sih ya tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah memboikot produk Israel, dan mari sama-sama kita pantau pemilu kita karena ini bukan acara 5 tahunan, nanti kebijakan politiknya akan menimpa kita semua seperti itu ya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga apa-apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi
wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati abdi jami'a hajati wa aghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi ataq raghibun fi ridaq mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Saya Tuan Guru Diri, salah satu pendidik ya di lingkungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan khususnya untuk seluruh rakyat Indonesia.